Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celi Marga Utami dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik, yaitu generator, dinamo, dan trafo. Pertama, saya akan menjelaskan prinsip kerja pada generator. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik elektrik. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan ditimbulkan garis gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Generator dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama generator arus bolak-balik atau AC. Generator arus bolak-balik yakni generator di mana tegangan yang dihasilkan atau tegangan output berupa tegangan bolak-balik. Yang kedua, generator arus searah atau DC. Generator arus searah yaitu generator di mana tegangan yang dihasilkan atau tegangan output berupa tegangan searah, karena di dalamnya terdapat sistem penyearahan yang dilakukan bisa berupa oleh komutator atau menggunakan dioda. Adapun alat ukur generator, bahwa dalam proses kerja suatu generator perlu adanya alat-alat ukur yang berguna sebagai pengaman supaya generator tidak rusak dan kerja dari generator tidak terganggu. 1. Alat ukur kumparan putar. Yang dimaksud alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar prinsip dari adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu magnet permanen. Yang kedua, sirkuit magnetis. Sirkuit magnetis dalam ukur kumparan putar dibentuk oleh magnet permanen. Di masa yang lalu, magnet permanen tersebut dibuat dari baja krom atau baja tungsram. Akan tetapi pada saat ini dengan menggunakan logam campuran dari alnico, keuntungan dari logam ini adalah kemampuan kerjanya yang baik dengan bentuk yang kecil. Generator diperoleh energi mekanis dari prim mover atau penggerak mula. Prinsip kerja dari generator sesuai dengan hukum Lenz, yaitu arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan putaran rotor sehingga menimbulkan EMF pada kumparan rotor. Berikut contoh generator yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang terdapat pada stator, televisi, dan radio. 2. Dinamo. Dinamo adalah suatu mesin listrik yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam medan magnet. Terjadinya arus induksi dan GGL induksi antara lain dengan cara kutub magnet digerakkan di dekat kutub magnet. Karena kita menggerakkan kutub magnet berarti terdapat energi gerak atau energi kinetik. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Akibat gerakan magnet di dalam suatu kumparan, energi listrik menimbulkan arus induksi yang secara langsung adanya energi listrik yang ditimbulkan. Bagian utama dinamo terdiri dari yang pertama sebuah kumparan bersatuan C, dan yang kedua sebuah cincin geser bersatuan A, yang ketiga sikat bersatuan B, dan magnet. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus searah atau DC dan dinamo arus bolak-balik atau AC. Adapun prinsip kerja dinamo sama dengan generator. Dalam kumparan dinamo, bagian dinamo yang berputar disebut rotor dan bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator. Perbedaan antara dinamo
DC dengan dinamo AC, terletak pada cincin yang digunakan. Pada dinamo, arus searah menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua yang disebut cincin belah atau komutator. Adapun pada dinamo, arus bolak-balik menggunakan cincin yang ganda atau dua cincin. Yang dinamo dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada sepeda, kipas angin, dan mesin cuci. Dan yang ketiga, trafo. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan AC dengan cara menurunkan atau menaikkan. Transformator juga disebut sebagai trafo yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya berfungsi pada tegangan arus bolak-balik atau AC. Trafo dapat memindahkan tenaga listrik antara dua buah rangkaian melalui induksi elektromagnetik. Contohnya adalah ketika seorang ingin menurunkan tegangan AC dari 300 PAC menjadi 50 PAC. Begitupun sebaliknya, di mana menaikkan tegangan dari 110 PAC menjadi 220 PAC. Secara umum, trafo memiliki 3 bagian yang dikenali, yaitu pertama, kumparan primer atau NP yang merupakan tempat masuknya tegangan mula-mula. Dan yang kedua, kumparan sekunder atau NS adalah tempat dialirkannya tegangan hasil. Dan yang ketiga, inti besi atau inti magnetik, terbuat dari bahan lapisan plat dinamo yang disusun berlapis-lapis. Fungsi transformator yang pertama, rangkaian kontrol, dan yang kedua, rangkaian pengatur frekuensi, dan yang ketiga, distribusi dan transmisi listrik. Adapun prinsip kerja pada trafo. Cara kerja trafo didasarkan oleh prinsip induksi elektromagnetik. Trafo menggunakan kumparan kawat yang jika dialiri arus bolak-balik maka akan menciptakan induksi elektromagnetik. Artinya arus listrik pada kawat melingkar menghasilkan medan magnet. Contoh alat yang menggunakan trafo. Yang pertama, setrika, televisi, dan pompa air. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.